Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Andriani dari SMA Negeri 15 Bandung, calon guru penggerak angkatan keempat. Kali ini saya mau menampilkan aksi nyata dari modul 1.1 yang merupakan tugas 1.1.A.10. Sini saya mau menampilkan pembelajaran matematika melalui video pembahasan guru dan pendekatan individu. Diawali dengan mengungkapkan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Awalnya ada rasa ragu, bingung, canggung, bisa nggak ya? Bismillah, saya tekadkan dalam hati bahwa saya bisa mencoba dari diri sendiri melalui gerakan sederhana dan perubahan diri. Menyentuh siswa dengan perlahan melalui percakapan sederhana, mengamati dan merasakan perubahan yang terjadi. Walaupun masih dalam tahap PJJ dan tatap muka terbatas sehingga kami masih menggunakan WA untuk media pembelajaran, tapi semuanya terasa amazing. Lalu, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, memandang siswa sebagai kertas yang sudah memiliki goresan yang samar, memahami makna menghamba pada anak, sehingga dari hal-hal tersebut muncullah gagasan atau keinginan untuk memberikan pelajaran yang dapat mengakomodasi semua gaya belajar anak melalui video yang dibuat sendiri, sehingga anak yang secara visual dapat melihat secara visualnya, anak yang audio saya memberikan penjelasan atau pemaparan sesuai yang jelas dengan tata bahasa yang baik, dan yang kinestetik pun mereka bisa mencobakan dari latihan soal. Kemudian memberikan pelayanan individu pada anak. Lalu memberikan kebebasan siswa dalam bereksplorasi sumber belajar. Jadi selain diberikan video, juga mereka diberikan juga modul dari Kemdikbud atau mereka berhak untuk mencari sumber belajar lain, mungkin dari lesnya mereka atau dari bahan lain yang tetap di bawah pengawasan kami sebagai gurunya. Pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang saya lakukan, saya membuat video pembelajaran sendiri sesuai dengan karakteristik siswa dan menampilkannya di channel YouTube. Walaupun di channel YouTube banyak sekali ya pembelajaran matematika saat ini, banyak youtuber baru, tapi saya merasa bahwa saya harus membuat video sendiri yang sesuai dengan gaya bahasa saya terhadap siswa, kemudian konten pembelajaran disesuaikan dengan materi untuk hari ini, dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, karena biasanya kalau di video itu setengah jam gitu ya, saya menampilkan videonya dalam potongan-potongan sehingga anak bisa paham secara bertahap dan sistematis. Selain memberikan video pembelajaran, saya juga memberikan pembahasan tugas-tugas agar siswa dapat memeriksa sendiri pekerjaan yang telah diselesaikannya. Kadang-kadang karena kita mendampinginya jarak jauh, ada siswa yang sudah mengerjakan tapi dia masih ragu apakah jawaban dia betul atau salah. Nah, untuk mengetahui betul atau salahnya, maka siswa dapat melihat pembahasan. Saya melakukan perencanaan, penerapan, dan refleksi. Perencanaan saya lakukan dengan tadi, saya membuat dulu dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya cantumkan materi-materinya, lalu saya berikan pembahasannya. Di sini ada, saya menerangkan beberapa contoh soal, saya gunakan pen tab sehingga siswa juga bisa mengetahui langkah per langkah. Kemudian soal yang sudah video yang sudah saya buat, saya akan upload ke YouTube. Kemudian di setiap minggunya saya akan jadwalkan bahwa materi tersebut akan ada di minggu keberapa, jam berapa saya tampilkan sesuai dengan jam di kelas mereka. Saat pembelajaran melalui WA, saya akan meminta anak untuk masuk ke GC dengan membuka slot yang sudah saya berikan, baik itu tentang materi ataupun tentang latihan. Tidak lupa juga saya meminta siswa untuk mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas untuk mengecek apakah benar mereka sudah menyimak video yang saya berikan atau belum. Untuk refleksi, nah setelah melakukan
pengamatan terhadap video, kemudian mengerjakan latihan soal. Di minggu berikutnya setelah mereka mengumpulkan latihan soalnya, saya berikan pembahasan dari soal-soal yang sudah mereka kerjakan, sehingga selain saya periksa sendiri juga mereka dapat paham langkah-langkahnya seperti apa, karena yang mereka butuhkan bukan benar salah, tapi proses untuk mengerjakan soal itu seperti apa. Ya, itu adalah foto bercerita yang saya berikan di slide sebelumnya tentang perencanaan, penerapan, dan refleksi. Baik, kita lanjutkan. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba pada anak, saya memberikan pelayanan prima pada siswa. Kapanpun siswa bertanya, saya usahakan saya akan menjawabnya. Seperti halnya di sini, ada siswa bertanya. Kita akan lihat siswa bertanya pada pukul 18.29, saya pun menjawabnya di 18.29. Ini artinya kan sudah malam hari ya, tapi ketika saya ada waktu luang, insya Allah saya akan jawab pertanyaan siswa. Kenapa? Karena mereka butuh penguatan, mereka butuh menjawab kegalauan apakah betul atau enggak, karena jawabannya dia sudah mengerjakan, cuma dia tanya kayak gini. Nanti kita akan lakukan konfirmasi apakah jawabannya betul atau salah. Jika salah, maka bagian mana yang salahnya. Ini pun dilakukan oleh siswa pada Sabtu pagi. Jadi walaupun jamnya pagi-pagi, tapi ini di hari Sabtu, artinya di hari libur. Tapi saya berusaha untuk tetap melayani siswa dengan menjawab pertanyaan dari mereka. Di sini mereka hanya butuh kepastian ya. Jadi kayak gitu Bu, jawabannya benar kan Bu? Nah, ternyata jawabannya sudah benar. Pelayanan individu saya berikan karena saya memahami bahwa kecepatan memahami materi untuk siswa itu berbeda-beda. Nah, ketika ada siswa yang menyatakan bahwa ketika dia cross check jawabannya tidak sama, nah nanti saya akan memberikan tanggapan dia kurang telitinya sebelah mana, maka jawaban dia saya kirim kembali dengan bagian yang ada bagian salahnya, sehingga nanti dia bisa merevisi jawabannya sehingga jawabannya akan benar. Pelayanan individu yang lainnya yang saya lakukan seperti ini. Nah, ini siswa men-screenshot video yang saya berikan, kemudian dia merasa ada yang tidak yakin, kemudian saya jelaskan ulang. Tapi ada beberapa yang kelemahan di WA itu seperti inverse, saya sulit mencari simbolnya, maka saya gunakan simbol apostrof ini, tapi saya kasih pengertian pada siswa bahwa maafkan soalnya susah cari tanda inverse, tapi mereka tahu bahwa ini adalah inverse. Yang tak kalah pentingnya adalah mengecek kehadiran siswa. Ketika siswa tidak ada di chat WA, kita jangan langsung menghakimi, tapi sapalah siswa. Kita harus konfirmasi ada apa yang mengakibatkan siswa bertingkah seperti itu. Seperti ini. Kemana aja baru VN? Jadi di sini saya meminta siswa untuk mengabsen secara voice note, tapi tidak ada. Jam 7. Nah, ini sudah pembelajarannya sudah mau selesai 8.27. Nah, siswa mengatakan bahwa dia baru beli paketan data. Lalu ada juga yang baru ngabsen, saya tanya juga dari mana dulu baru absen. Dia bilang maaf, saya baru mengantar adik saya sekolah. Karena yang namanya BDR kan banyak banyak permasalahan di sana gitu. Kadang disuruh orang tuanya atau seperti apa. Kemudian ada juga siswa yang nama WA-nya tidak sesuai dengan daftar hadir di sekolah. Maka saya tegur, nama WA-nya disesuaikan ya. Iya. Lalu ada juga yang saya tanya, kenapa baru absen? Ternyata dia bilang, tidak Bu, saya sudah mengabsen dari tadi, hanya saja baru komentar karena saya sedang menonton video. Nah, hal-hal seperti ini sangat diperlukan karena kita tidak boleh menghakimi, kita harus tahu dulu, jangan langsung menjudge bahwa anak ini malas, anak ini tidak hadir, seperti itu. Lalu memberikan motivasi, bukan memarahi. Ingat, mereka adalah benih dengan kualitas yang beragam. Sini saya meminta siswa untuk men-share di grup, tapi dia tidak muncul juga, maka saya japri siswa tersebut, saya katakan ayo di-share fotonya. Lalu siswa itu menjawab, jawaban saya salah Bu, katanya, sama
gambar koordinatnya tidak pakai penggaris, jadi dia menggunakan koordinat kartesius, mungkin langsung tulis tangan. Lalu dia mengatakan bahwa ya maaf Bu, nilai matematika aku di SMP jelek. Ini siswa kelas 10. Nah, saya semangati dengan sekarang pasti bisa, simak saja video ibu, insya Allah bisa, yuk semangat. Nah, kata-kata seperti ini mungkin sederhana, tapi insya Allah bisa memotivasi siswa untuk dia mau lebih mengupgrade kemampuan dirinya. Anak butuh konfirmasi, butuh penguatan saat mau submit tugas. Seperti hal ini, siswa sudah mengerjakannya tapi dia belum submit, dia ingin konfirmasi dulu apakah jawaban dia betul atau salah. Ketika saya katakan benar, submit di GC, maka dia bilang oke. Testimoni siswa terhadap pembelajaran matematika melalui video. Jadi dari video-video yang sudah saya berikan pada siswa, nah saya bertanya, karena siswa sudah menjawab semuanya dengan baik, dengan benar, kemudian saya tanya sebagai pemantik apakah dia les atau enggak, karena saya mau tahu apakah dia bisa mengerjakan itu dari hasil dia les atau dari memang dia sudah paham sendiri. Jawaban siswa adalah enggak Bu, saya enggak les, aku paham semua materinya dari video-video yang ibu kasih. Terus juga biar lebih ngerti, biasanya aku latihan soal lagi sendiri. Kalau ada yang nggak ngerti dari video, biasanya aku ulang sampai aku mengerti Bu. Alhamdulillah Bu, sekarang materi-materinya masih bisa difahami, jadi nggak ada kesulitan. Lalu dari siswa lain juga saya menemukan ketika saya ditanya gimana menyimak videonya, dia bilang terima kasih Bu untuk penjelasannya, sangat mudah difahami, walaupun tetap online seperti ini, tapi untuk dipahami cukup mudah. Hal-hal seperti ini menjadikan feedback juga pada gurunya, karena bagaimanapun juga jika ada yang kurang berkenan di siswa, guru bisa memperbaikinya, dan ini bisa juga sebagai evaluasi bagi kita sebagai gurunya. Terima kasih, itu yang sudah saya berikan pada siswa untuk aksi nyata sampai dengan modul 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.